Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada penyaji sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang siklus anggaran sektor publik. Suatu organisasi, baik bisnis maupun nirlaba, sama-sama memiliki suatu siklus yang dikenal dengan siklus anggaran atau budget cycle. Nah, siklus anggaran ini merupakan waktu atau masa mulai direncanakannya suatu anggaran hingga saat perhitungan anggaran. Di dalam siklus anggaran ini kita lihat di bagannya ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Ada tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap pelaporan, dan tahap evaluasi. Nah, biasanya tahap evaluasi dan tahap pelaporan ini dijadikan satu tahap. Selanjutnya itu siklus anggaran sektor publik. Kita bahas tahapan-tahapan, ada 4 tahap dalam siklus anggaran tersebut. Yang pertama adalah tahapan persiapan anggaran atau preparation. Nah, pada tahap persiapan ini anggaran dilakukan dengan melakukan penaksiran terhadap pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu kita harus melakukan penakdiran terhadap pendapatan yang lebih akurat. Nah, dalam persoalan estimasi yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dan menentukan besarnya suatu mata anggaran. Yang kedua adalah tahap ratifikasi anggaran. Nah, tahap berikut dari siklus anggaran, tahap ratifikasi ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill atau salesmanship dan coalition building yang memadai, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif yang sangat penting dalam persiapan dalam tahap ini. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran atau budget implementation disetujui, maka akan dilakukan pelaksanaan anggaran. Nah, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat perlu untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Selanjutnya itu tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan penyusunan anggaran. Ada yang mengelompokkan 2 pendekatan, tapi kalau kami di sini menjelaskan 5 pendekatan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, line item budgeting. Nah, dalam pendekatan penyusunan dalam pendekatan tradisional ini terdapat 2 ciri utama. Yang pertama, penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dana berasal, pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan, pos-pos pengeluaran. Kedua, penggunaan konsep inkrementalis, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan inkremental atau kenaikan bertahap. Selanjutnya itu pendekatan kinerja, incremental budgeting. Ini merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan untuk merevisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar dalam penentuan
usulan periode yang akan datang. Kemudian selanjutnya itu pendekatan PBBS, Planning, Programming, Budgeting, System. Pendekatan ini merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terdapat identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin muncul. Nah, ada beberapa karakteristik dari pendekatan PBBS ini, yaitu yang pertama, dia berfokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dan menghubungkan semua aktivitas dengan perencanaan strategis tersebut. Kedua, itu implementasi di tahun-tahun mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit. Yang ketiga adalah semua biaya yang ditimbul telah dipertimbangkan. Yang keempat adalah analisis sistematis dan alternatif dilakukan, misalnya untuk analisis biaya manfaat, analisis sistem, dan riset operasi. Yang selanjutnya adalah anggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Ini merupakan anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Pendekatan pembuatan anggaran ini bahwa setiap aktivitas atau program yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Selanjutnya itu pendekatan yang kelima adalah pendekatan penganggaran yang berorientasi pada kinerja atau performance budgeting. Nah, pendekatan ini merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit semata, dan memakai output measurement sebagai indikator organisasi. Nah, pada penganggaran berorientasi pada kinerja performance budgeting ini, dia mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah diklasifikasi menurut program dan kegiatan. Kemudian performance management atau pengukuran dari hasil kerja. Kemudian adalah pelaporan kerja. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pembahasan teori atau materi kita pada hari ini, pada session ini adalah penganggaran di sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi publik. Anggaran publik penting sebab anggaran merupakan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penganggaran publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk menentukan atau mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Selanjutnya, dengan adanya anggaran pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi dan menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang penting adalah anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Demikian mungkin materi yang dapat kami sampaikan, dan kepada kawan-kawan yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.